Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya hormati, pendengar dimanapun Anda berada, pemirsa dimanapun Anda berada, Allah merintahkan kepada umat Islam supaya menghormati ibu, supaya menyayangi ibu, supaya mencintai ibu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang datangnya dari Abu Hurairah, satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Lalu seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya kepada Rasulullah? Man ahaqqun nasi bi husni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala abuka. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapa yang pertama kali harus saya perlakukan dengan baik?" Apa jawaban Rasul? Ibumu. Lalu sahabat bertanya, lalu siapa wahai Rasulullah yang harus kami perlakukan dengan baik? Apa jawabannya Rasulullah? Ibumu. Lalu bertanya lagi, lalu siapa wahai Rasulullah yang harus kami perlakukan dengan baik? Apa jawabannya? Ibumu. Baru setelah keempat kalinya lalu sahabat bertanya lagi, lalu siapa wahai Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Bapakmu. Apa di sini menjelaskan bahwa ketika sahabat itu bertanya pada Rasulullah, siapa yang harus diperlakukan dengan baik? Jawaban pertama, ibunya. Jawaban yang kedua, ibumu. Jawaban yang ketiga, ibumu. Baru jawaban yang keempat, baru bapakmu. Apa artinya di sini? Bahwa kita memperlakukan ibu dengan kasih sayang, memperlakukan dengan baik, memperlakukan dengan ihsan ini 3 kali lipat dibandingkan daripada ayah. Kenapa? Karena paling tidak ibu ini punya 3 kali kebaikan daripada bapak yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang bapak. Yang pertama, seperti yang diterangkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Yang pertama, ibu ini hamil. Yang paling tidak hamilnya itu berapa? 6 bulan. Paling banyak 10 bulan. Ibu yang hamil ini ketika hamil muda dia ngidam, muntah-muntah. Ibunya Verly hamil, muntah-muntah. Ibunya Wafur hamil, muntah-muntah. Ketika ngidam, ya, makan tidak enak, tidur tidak enak. Itu gambaran apa? Ketika hamil muda. Begitu hamil tua, dia itu sakit semua. Punggungnya sakit, kepalanya sakit, tidur miring, nggak enak, tidur terlentang, tidak enak, tengkurap ya mungkin tidak bisa. Lah, ini sangat sulit. Ini terjadi minimal 6 bulan, paling banyak 10 bulan. Ini tidak mungkin dilakukan oleh ayah. Tidak ada seorang ayah itu hamil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia melahirkan. Coba ketika melahirkan, antara hidup dan mati. Ada orang yang melahirkan sampai 2 hari kesakitan, dia tidak sembuh-sembuh, sakit terus. Begitu mau keluar, subhanallah, kadang-kadang dia sampai pingsan, bahkan ada yang sampai mati. Apalagi posisi bayinya tidak baik. Apa yang terjadi? Kadang-kadang harus disobek perutnya, alias sesar. Coba bayangkan, kita ajak disobek sedikit sudah sakit, kena silet sedikit saja sudah sakit. Ini ternyata disobek dalam rangka mengeluarkan anaknya. Itu kebaikan yang kedua. Kebaikan yang ketiga apa? Kebaikan yang ketiga, kita lihat bahwa kebaikan yang ketiga itu adalah menyusui selama 2 tahun. Begitu lahir tengah malam, anaknya nangis, bangun ibunya nyusui.
Kadang-kadang ibunya itu baru tidur, sudah bangun anaknya nangis. Iya, minta disusui. Lebih parah lagi, kadang-kadang apa? Minta disusui sambil digendong. Sehingga anaknya itu minta gendong. Kadang-kadang ada yang aleman, ada yang ngalem. Apa? Tidak mau digendong kecuali pada ibunya dalam kondisi keadaan menyusu. Nah, misalnya itu Adi Sultoni, contohnya misalnya Wafur, misalnya apa yang terjadi, dia itu ketika ibunya dulu menyusui masih kecil, dia itu minta digendong semalam suntuk ibunya. Coba bayangkan, ini paling tidak 3 kebaikan. Ada yang lebih parah lagi, apa dia? Kalau dia itu kencing, siapa yang membersihkan? Mesti ibu lebih dulu, bapak jarang. Kemudian dia kalau berak, siapa yang bersihkan? Ibunya. Yang mencuci bajunya, siapa? Ibunya. Nah, itu masih kecil, begitu besar sedikit, dia apa yang menyiapkan makanan ibunya. Nah, ini kebaikan ibu paling tidak 3 kali lipat daripada kebaikan ayah. Ditambah lagi kalau ekonominya tidak baik, ibunya juga ikut kerja, juga ikut pergi ke sawah bagi petani. Bagi pedagang dia juga pergi ke pasar, juga dia menjadi karyawan, dia pergi ke kantor dan sebagainya. Ditambah lagi kalau anaknya ngelawan orang tuanya. Ini gambaran-gambaran kebaikan ibu. Maka karena itu kewajiban kita seorang muslim itu harus menyayangi ibu 3 kali lipat daripada menyayangi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menyayangi ibu? Yang pertama, hati kita betul-betul cinta kepada ibu. Betul-betul sayang kepada ibu dengan setulus hati. Bukan pura-pura. Hatinya betul-betul cinta. Hatinya betul-betul sayang kepada orang tua. Kepada ibu itu. Kemudian yang kedua, sikap kita ini membuat sikap yang orang tua itu bahagia. Sikap-sikap yang orang tua merasa dihormati. Sikap kita yang membuat orang tua itu merasa ditaati. Sikap kita menunjukkan bahwa kita ini betul-betul gitu mengagungkan orang tua. Kemudian yang ketiga, kita menghindari perkataan-perkataan yang membuat orang tua kita ini tersinggung. Artinya apa? Kita menggunakan kata-kata qaulan karima, kata-kata yang memuliakan orang tua. Jangan menggunakan kata-kata yang membuat orang tua tersinggung, apalagi melawan, apalagi membentak. Berkata tidak, itu tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin wa qul lahuma qaulan karima. Jangan sampai itu tidak boleh, apalagi enggak Pak. Enggak bu, waduh, apalagi kadang marah-marah karena ingin minta baju, minta sepeda, minta uang, apalagi gitu, enggak boleh. Maka kita harus menggunakan kata-kata yang membuat orang tua itu merasa dihormati dan menghindari kata-kata yang membuat orang tua tersinggung. Kemudian yang ketiga, kita mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tua. Mentaati apa yang diinginkan oleh orang tua selama bukan perintah yang membawa maksiat. Selama perintah tidak bertentangan dengan ketentuan Allah. Diperintah sholat, melaksanakan. Diperintah sekolah, melaksanakan. Diperintah untuk beli kebutuhan rumah tangga, melaksanakan. Tapi kalau diperintah, ayo dia pacaran, ya jangan mau. Ayo mencuri, itu tidak mau. Maka selama perintah orang tua itu tidak bertentangan dengan Allah, harus ditaati. Kemudian yang keempat, dia itu selalu mendoakan orang tua supaya oleh Allah diberikan pengampunan, baik pengampunan dosa yang disengaja maupun tidak sengaja, dan didoakan semoga mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shawira. Ampunilah kami dan ampunilah kedua orang tua kami dan sayangilah kedua orang tua kami seperti mereka menyayangi kami ketika kami kecil. Itu kalau
ibunya masih hidup. Kalau mati apakah ada tambah yang harus kita berbuat? Ada. Kalau untuk orang mati ada tambahan, paling tidak ada 3. Yang pertama, setiap hari dia mendoakan kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, dia banyak mengirim pahala bacaan-bacaan kepada orang tua, bacaan istighfar, bacaan tahlil, bacaan yasin, dan bacaan-bacaan yang lain dikirimkan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, kita itu sering bersedekah yang pahalanya dikirimkan kepada orang tua. Kemudian yang keempat, dia banyak silaturahim kepada teman ibu ketika dia masih hidup, teman yang dekat. Inilah yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita seorang muslim harus menyayangi ibu dengan sungguh-sungguh 3 kali lipat daripada menyayangi ayah, supaya kita apa? Supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Inilah yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.